Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Sofina. Saya dari kelas 12 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks narasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan, atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Teks narasi juga menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tetapi dapat juga hanya hayalan saja. Narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca. Oke, selanjutnya ada ciri teks narasi. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Dan yang terakhir, ada penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Oke, selanjutnya ada jenis teks narasi. Yang pertama, ada narasi ekspositoris atau informatif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dalam memperluas pengetahuan pembaca. Nah, teks ini menggunakan bahasa yang logis dan mengacu pada fakta dan bersifat objektif. Yang kedua, ada narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Nah, biasanya narasi ini menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur saja dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca, misalnya kayak novel, cerpen, ataupun dongeng. Yang ketiga, ada narasi sugestif. Digunakan untuk mempengaruhi pembaca, narasi ini memiliki pandangan dan yang ingin dibagikan kepada orang lain dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi pembaca. Oke, selanjutnya ada struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu teman-teman pasti tahu nggak sih? Orientasi itu tahap pengenalan suatu cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi yaitu tahap penggambaran kisah atau awal mula dari masalah atau konflik. Yang ketiga ada resolusi, yaitu tahap pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda itu tahap penutup atau memuat pesan moral atau amanat. Oke, selanjutnya ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu fakta. Fakta merupakan suatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Yang kedua ada fiksi. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran, atau sesuatu itu tidak benar-benar terjadi. Yang ketiga ada opini. Opini itu adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Oke, materi selanjutnya ada mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Perwatakan tokoh adalah penggambaran sifat, sikap, dan tingkah laku tokoh dalam sebuah cerita. Ini mencakup bagaimana pengarang menampilkan karakter tokoh melalui berbagai cara, seperti tindakan, ucapan, dan interaksi dengan tokoh lain. Selanjutnya, menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Yang pertama, ada metode secara langsung, yaitu melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. Yang kedua, ada metode secara tidak langsung atau melalui dialog. Yang ketiga, ada metode telaah karakteristik melalui sudut pandang atau point of view, yang disebut dengan juga POV. Yang keempat, ada melalui telaah arus kesadaran, dan yang terakhir ada melalui telaah gaya bahasa. Oke, selanjutnya ada macam-macam perwatakan tokoh. Teman-teman pasti nggak asing dengan yang namanya tokoh protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang baik dan juga idola pembaca. Yang kedua ada antagonis, yaitu tokoh yang jahat dan juga menentang protagonis. Dan yang terakhir ada tritagonis ataupun tokoh yang disebut sebagai penengah konflik. Oke, materi selanjutnya adalah menulis resensi. Resensi sendiri adalah menyusun teks ulasan yang berisi pemikiran, penilaian, serta evaluasi mendalam terhadap suatu karya seperti buku, film, atau pertunjukan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan karya tersebut, sehingga membantu calon pembaca dalam mempertimbangkan untuk membaca atau membeli karya yang diulas. Oke, selanjutnya yang terakhir ada struktur resensi. Yang pertama ada identitas. Identitas itu merupakan data karya. Data karya isinya ada judul, penulis, penerbit, dan lain-lainnya.
Yang kedua ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan yaitu pengantar dan alasan kita memilih karya tersebut. Yang ketiga ada isi. Ada ringkasan, kelebihan, kekurangan, dan juga analisis karya tersebut. Dan yang terakhir ada penutup yang bisa disebut dengan kesimpulan dan juga rekomendasi. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.